Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, puasa adalah sebuah bentuk laku yang sangat baik. Mengapa saya katakan sebagai bentuk sebuah laku? Memanglah, berpuasa lebih tepat kita katakan sebagai tindakan melakukan menahan keinginan lahiriah. Sebagai contoh, menahan lapar dan haus. Bila kita lakukan dengan benar, maka laku puasa ini merupakan tingkatan kontemplasi yang tertinggi. Karena penderitaan fisik itu tidak akan mempengaruhi kita lagi dalam mencapai fokus di mana kita hanya berserah pada perkenanan Tuhan atas maksud atau tujuan kita melakukan laku puasa. Di dalam bahasa keseharian, terjadinya manunggal antara roh manusia kita dengan roh Tuhan. Dari pemahaman ini, kita menjadi tahu bahwa segala laku puasa kita tidak lagi memiliki kaitan dengan sekeliling kita, karena kita sudah tenggelam dengan kehusukan laku puasa dengan mengaitkan batin kita kepada Tuhan. Bila kita masih terpengaruh pada sekeliling kita, apalagi kita menuntut orang di sekitar kita untuk menghormati kita yang sedang berpuasa, maka sebenarnya kita tidak sedang melakukan ritual laku puasa yang hakiki. Yang terjadi sebenarnya, kita hanya sedang membanggakan diri kita semata agar dilihat orang dan berharap disebut sebagai orang alim. Setelah waktu puasa berakhir, kita kembali dengan buas memuaskan nafsu lahiriah kita dengan makan yang berlebihan, bahkan menyingkirkan orang lain untuk memperoleh menu makan yang terbaik dan tercepat karena kita lapar dan haus. Tindakan kita ini sangat melukai hati Tuhan. Berawal dari sebuah keinginan batin yang bersih dengan maksud hendak bersekutu dengan Tuhan, kita ganti menjadi mencari kebanggaan diri sendiri melalui tatapan mata banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, niatan kita dalam melakukan laku puasa, sebagaimana kita katakan tadi, merupakan tindakan kontemplasi tertinggi. Di dalam kesengsaraan lahiriah, kita tetap berfokus kepada Tuhan. Laku puasa ini dapat kita lakukan dengan bermacam maksud atau tujuan. Dan secara totalitas, laku puasa ini sebenarnya mengandung sebuah tujuan yang sangat besar. Karena di sini kita menempuh sebuah cara yang sulit agar bisa menyatukan batin kita dengan Tuhan. Tujuan-tujuan ini bisa berkaitan dengan kepentingan pribadi yang sangat pelik bagi kita. Bisa untuk keselamatan bangsa dan negara. Bisa untuk permohonan yang baik bagi seluruh umat manusia, dan banyak lagi lainnya. Semua permohonan ini sebenarnya merupakan bentuk dasar sebuah doa. Dikarenakan sebuah bentuk doa,
maka segala yang kita mohonkan juga adalah segala bentuk kebaikan. Jangan pernah menjadi sesat pikir dengan memohon kepada Tuhan untuk menurunkan malapetaka bagi orang lain. Anda salah alamat. Doa seperti itu seharusnya Anda alamatkan kepada iblis. Karena Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Ada hal yang sangat penting harus Anda pahami. Bila Anda melakukan ritual seperti laku sebuah doa dengan maksud meminta malapetaka bagi orang lain, dan sekalipun tampak usaha Anda itu berhasil, percayalah, itu bukan dari Tuhan. Tetapi iblislah yang memanfaatkan celah kejahatan yang muncul di dalam diri Anda. Bila Anda tetap ngotot bahwa itu sesuai dengan kaidah agama Anda, dan Anda yakin bahwa malapetaka itu berasal dari Tuhan, sekali lagi saya katakan, percayalah itu bukan dari Tuhan. Dan segera tinggalkan agama yang mengajari Anda melakukan doa yang aneh seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, selain bentuk doa yang harus dalam kebaikan, juga dalam penyampaiannya harus dengan cara yang baik juga. Cara yang baik itu bukan hanya mengejar lahiriah yang bersih. Tidak, itu sangat keliru. Yang harus didahulukan adalah kebersihan batiniah. Kebersihan hati inilah yang berperan sebagai sarana di mana Tuhan berkenan hadir di dalam doa kita. Dan kita bisa memohonkan apa saja yang ada di fokus doa kita. Sekalipun Anda memohon di dalam hati yang tidak terucap, yakinlah Tuhan tahu apa yang Anda minta di dalam hati bersih. Mengingat kebersihan hati ini sangat utama perannya, maka kita tidak boleh meng-create atau menciptakan kebersihan hati dengan cara yang tidak bersih. Cara yang tidak bersih ini bisa dalam bentuk men-setting lingkungan sekitar kita agar menyediakan tempat bagi kita untuk melakukan laku puasa. Semua kita lakukan dengan men-setting keadaan demi sebuah harapan di dalam diri kita bahwa kita akan memperoleh sebuah situasi yang sangat mendukung laku puasa kita. Seperti itulah kesesatan pikir kita terjadi. Bagaimana mungkin kita bisa memperoleh ketenangan dan kebersihan batin bila sapu yang kita pakai untuk membersihkan batin itu adalah sapu keangkuhan? Inilah yang membuat banyak orang tidak pernah bertemu dengan Tuhan di dalam dirinya. Semua bentuk Tuhan yang diperolehnya hanyalah sebuah bayangan semu. Tuhan itu hanya mau datang pada orang-orang yang berhati polos bagaikan anak-anak kecil. Itulah sebentuk hati yang bersih. Saudara-saudara yang terkasih, puasa yang dilakukan Yesus Kristus adalah puasa yang terbaik yang pernah dilakukan seorang manusia, dan tak akan ada manusia yang lain mampu melakukan seperti itu. Mengapa demikian? Puasa Yesus Kristus tidak tanggung-tanggung karena dilakukannya selama 40 hari dan 40 malam tanpa jeda untuk makan dan minum. Kita bisa melihat di sini bahwa puasa tidak bisa lepas dari bagian berdoa.
sebagaimana yang dicontohkan Yesus Kristus ketika berpuasa. Artinya, dia tetap memiliki tujuan. Sebagai manusia, Yesus Kristus memerlukan penguatan roh manusianya untuk memulai seluruh tugas besarnya dalam menyelamatkan seluruh umat manusia. Tugas yang tidak main-main, karena di sini Yesus Kristus tahu bahwa dia akan mengalami sebuah situasi di mana seluruh dosa manusia ditimpakan ke tubuhnya. Dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Disinilah titik yang harus kita pahami lebih mendalam, karena banyak dari kita yang masih bingung pada titik ini. Penderitaan fisik yang dialami Tuhan memang penderitaan yang amat sangat menyakitkan. Dan hanya Yesus Kristus yang mampu mengalami itu tanpa bisa membuat dia mati. Sekali lagi harus saya ulangi. Siksaan seperti apapun tidak akan membuat Tuhan mati. Kronologi penyiksaan Yesus Kristus dapat kita ikuti di Alkitab. Karena Alkitab menulis mengenai peristiwa yang terjadi. Satu hal yang terpenting, Tuhan hanya bisa mati bila Dia menghendakinya. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita paham akan dua hal. Yang pertama, penderitaan fisik tidak menakutkan bagi Dia. Yang kedua, kematian juga bukan hal yang menakutkan bagi Yesus Kristus. Seperti yang telah kita ketahui, karena semuanya itu tidak akan bisa membuatnya mati. Bahkan, dia bisa membuat dirinya tidak merasakan itu semua, serta dengan segera mampu memulihkan dirinya tanpa bekas. Iya, Yesus Kristus mampu membuat keajaiban, dan sudah barang tentu dia bisa melakukan itu pada dirinya. Tetapi semua keajaiban itu tidak dilakukannya, karena kematian dalam rangka menebus dosa harus dilakukannya. Karena memang itulah tujuannya datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan Anda dan saya. Oleh karena itulah, tatkala dosa manusia ditimpakan ke tubuh fisik Yesus Kristus, dia tahu ada satu hal yang akan terjadi pada dirinya, dan itu tetap harus dilakukannya sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapanya. Satu hal yang diketahui Yesus Kristus inilah yang amat sangat mengerikan baginya dan amat sangat membuatnya menderita, yaitu dosa seluruh umat manusia itu harus dibayar Tuhan melalui perpisahan sebuah persekutuan yang sangat indah antara roh manusia Tuhan dengan roh ilahinya. Perpisahan persekutuan inilah yang membuatnya menderita, yang membuatnya ketakutan. Akhirnya Yesus Kristus menyerahkan roh manusianya kepada Bapanya. Inilah bentuk kematian yang sesungguhnya di saat roh manusia kita terpisah dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak boleh melupakan bahwa setiap manusia diberi Allah sebentuk roh manusia ketika menciptakan manusia di awal
penciptaan sebagai identitas Allah di dalam diri manusia. Artinya, manusia adalah properti Allah atau milik Tuhan yang segambar dengan Allah. Roh manusia Yesus Kristus inilah yang menjerit ke langit, yang memperlihatkan kepiluannya dengan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana pada saat itu roh manusia Tuhan terpisah dari roh ilahi Yesus Kristus yang sangat dikasihinya. Persekutuan yang indah itu tidak bisa berlanjut diakibatkan dosa yang memisahkan roh manusia dengan roh Allah yang Maha Kudus. Sekali lagi, inilah bentuk kematian bagi orang Kristen yang sesungguhnya, yaitu terputusnya persekutuan rohani antara roh manusia kita dengan roh Tuhan. Iya, sebagaimana kesaksian Alkitab, tubuh fisik kita akan kembali menjadi tanah, yang rohani kembali kepada Allah. Dengan kata lain, segala yang berbentuk keinginan jasmania atau lahiriah tidak mendapat tempat di sorga. Jadi, jangan lagi berpikir bahwa sorga adalah tempat pemuasan hasrat duniawi dengan skala maksimal. Itu sangat sesat, karena Tuhan tahu untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya di rumah Tuhan. Ditambah, jangan membayangkan Tuhan sebagai germo untuk memuaskan hawa nafsu Anda. Bersihkan pikiranmu, janganlah merendahkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus di sini memberi contoh yang sangat baik bagi kita umat manusia, bagaimana berpuasa yang seharusnya. Sudah barang tentu, dalam melakukannya, kita harus menyadari kapasitas kita adalah manusia biasa, bukan seperti Tuhan. Tetapi banyak hal yang bisa kita petik dari sana. Seperti contoh, Tuhan melakukannya di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Di sini Tuhan memperlihatkan bentuk pengajarannya kepada murid-muridnya, bagaimana seharusnya berpuasa. Jangan seperti kalangan Farisi yang berada di depan banyak orang dengan wajah yang dilapar-laparkan, meminta orang lain menghormatinya, wajah yang memelas, dan banyak lagi lainnya. Yesus bisa mengajari itu karena dia juga menghormati apa yang dia ajarkan. Yesus Kristus selalu konsisten antara apa yang dikatakannya dengan apa yang diperbuatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda mengira puasa Yesus Kristus tidak mendapat godaan karena dia melakukannya di tempat-tempat sepi? Anda salah besar bila memiliki pemikiran seperti itu. Lawan kita ketika berpuasa tetaplah makhluk yang sama, sekalipun levelnya masih cucu murid iblis. Jadi, sangat jelas, baru level cucu murid iblislah yang berada di belakang godaan bagi kita itu. Karena terlihat yang diurus adalah sebatas kentang goreng, stik, opor ayam, atau aroma wangi dari rumah makan atau warteg.
Ketika Yesus Kristus berpuasa, yang datang menggodanya bukan kelas ketek-ketek, melainkan sang iblis sendiri. Dia dicobai melalui 3 pintu masuk dosa: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang dapat Anda baca di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Setelah gagal, iblis pergi dengan kecewa. Ada baiknya untuk menuntun kita semua ketika melakukan puasa, kita bisa mengikutinya dari Matius 6 ayat 16 sampai 18. Marilah kita membacanya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya agar orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.